Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang menghantar kita berada di tahun 2021 ini. Ada banyak harapan dan rencana yang di dalamnya juga penuh dengan tantangan, pergumulan yang bisa saja membuat kita pesimis untuk melangkah. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyerah karena keadaan. Melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan selalu ada. Karenanya dibutuhkan iman yang berharap. Dan iman itu akan bertumbuh jika saya dan saudara tekun untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Marilah kita memulai kegiatan ibadah keluarga di tahun ini dengan semangat, rajin, dan setia berserah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan karena sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah keluarga. Kami mohon kepadamu agar Engkau menyertai seluruh proses ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat terlaksana dengan lancar, dan kami pun dapat memahami apa yang Engkau kehendaki. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan dalam Mazmur 28, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Mazmur 28, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar, kemudian Bapak Ibu, Saudara di rumah, membaca ayatnya yang menjorok ke dalam. Mazmur 28 ayat 6 sampai ke 9 yang menyatakan, Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu.
dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, memulai seluruh aktivitas peribadahan, ibadah keluarga di tahun 2021 ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, Saudara boleh mempersiapkan Alkitabnya yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya saudaraku, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus di saat kami akan membaca, di saat kami akan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, sehingga lewat firman Tuhan kami dapat menjalani kehidupan ini dengan iman yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian bunyinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Kepala Gereja Yesus Kristus untuk memulai peribadahan dalam ibadah keluarga di tahun 2021 ini. Percayalah bahwa firman Tuhan ini kiranya menghantar kita untuk tetap setia, berharap, dan berserah kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik pembacaan kita ini karena dipertontonkan suatu iman yang diperlihatkan oleh seorang perempuan yang berlatar belakang non-Yahudi. Poin yang menarik dalam pembacaan ini ketika dia berusaha menjumpai Yesus untuk meminta suatu pelepasan atau penyembuhan yang dialami anaknya. Dalam hal ini bahwa anaknya mengalami kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi apa yang terjadi? Ada penolakan yang Yesus lakukan terhadap perempuan Kanaan ini. Tetapi tindakan yang dilakukan perempuan Kanaan ini tidak sampai di situ aja. Ketika ada penolakan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan ada kata-kata yang sebenarnya sangat tajam dan sebenarnya itu bisa membuat ketersinggungan siapapun yang mendengarnya. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Yesus sebagai penolakannya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Penolakan yang sangat keras. Penolakan dengan kata-kata yang sangat melecehkan. Tetapi disinilah menarik dari seorang iman perempuan Kanaan ini. Penolakan yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan kita tidak membuat dia berhenti. Tidak membuat dia berharap untuk cepat berbalik dan meninggalkan Yesus. Tapi sebaliknya, penolakan atau lontaran kata-kata yang sangat tajam dan mungkin bagi kita sangat kasar justru memperlihatkan suatu karakter yang luar biasa dari perempuan Kanaan ini. Saudaraku, dalam kehidupan umat pada masa lalu, seorang perempuan atau siapapun yang berlatar belakang non-Yahudi itu tidak mendapat tempat di kalangan orang Yahudi. Tapi bagi Yesus harus dilihat secara jernih. Penolakan ini sebenarnya bukan berarti bahwa Yesus menjauhi orang-orang di luar non-Yahudi, atau Yesus mau menolak orang-orang yang berlatar non-Yahudi. Tidak. Tapi sebenarnya di balik tindakan Yesus itu, perkataan-perkataan yang tajam atau kesannya kasar tanda kutip, justru yang hendak melihat sampai sejauh mana perempuan Kanaan ini hendak melihat pekerjaan dan kuasanya. Coba perhatikan saudaraku, ketika terjadi penolakan lagi dari ayat 26 di mana Yesus hendak memperlihatkan ketidakmauan dia terhadap sikap perempuan Kanaan, perempuan Kanaan ini meresponnya lagi dalam ayat ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan Kanaan ini menyadari, dia tahu siapa identitasnya. Dia tahu bahwa tidak sepantasnya dia datang kepada Tuhan. Dia mau memperlihatkan suatu kerendahan hatinya untuk meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya.
Bahkan ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga bahwa perempuan Kanaan ini ya, datang dalam penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah ketika Yesus melihat ada kesungguhan, ada keseriusan yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, dia meresponnya dengan belas kasihan. Dia merespon dengan anugerahnya dalam ayatnya ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, saudaraku. Iman seperti apa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan yang berlatar belakang non-Yahudi, sehingga Yesus memiliki belas kasihan. Yesus menyatakan kasih dan kuasanya. Paling tidak ada 3 hal yang kita mau melihat iman dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, iman yang berharap. Iman yang berharap bukan kepada kekuatan dunia, tapi iman yang berharap kepada Sang Ilahi, Sang Mesias yang dia tahu yang mampu menyembuhkan anaknya. Iman yang kedua adalah iman yang tidak mudah menyerah. Berkali-kali dalam bacaan kita ini ditolak oleh Yesus, tetapi dia tidak mudah berputus asa. Dia datang kepada Yesus, dia terus bermohon, dia terus berharap. Dan karena itulah belas kasih Tuhan nyata melalui iman percaya perempuan Kanaan ini. Kemudian yang ketiga adalah iman yang mau merendahkan diri. Iman yang datang sujud menyembah, memperlihatkan bahwa dia tahu, dia kenal bahwa Yesus yang bisa memiliki otoritas untuk penyembuhan bagi anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita tentunya bisa saja seperti perempuan Kanaan ini yang memiliki persoalan hidup. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami anak yang menderita. Mungkin saudara dan saya sekarang mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, masalah ekonomi oleh karena pandemi, pergumulan oleh karena kehilangan pekerjaan, persoalan oleh karena keluarga mengalami sakit penyakit. Tetapi saudaraku, apakah kita kemudian berhenti berharap kepada Tuhan? Sekali-kali tidak. Disinilah peranan iman dalam diri seorang percaya. Perempuan Kanaan mengalami mujizat dari Tuhan karena dia memiliki iman yang berharap kepada Tuhan, memiliki iman yang tidak mudah menyerah, memiliki iman yang merendahkan diri. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara dan saya ingin memiliki iman seperti perempuan Kanaan, saudara harus memulai dengan memiliki iman yang taat pada perintah-perintahnya, taat pada prinsip-prinsip hukum Tuhan. Jika saudara ingin memiliki iman yang bertumbuh, saudara dan saya harus berada dalam ketekunan untuk membaca firman Allah. Jika saudara ingin bertumbuh dan menerima anugerah Tuhan, jadilah pribadi-pribadi orang percaya yang tidak mudah menyerah karena keadaan-keadaan yang sulit. Justru dalam keadaan sulit disitulah iman saudara ketika fokus kepada Tuhan, iman saudara akan bertumbuh ke depan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu di tengah-tengah situasi apapun yang kita lewati dalam masa-masa sulit hidup ini, milikilah iman, iman yang tangguh seperti iman perempuan Kanaan. Saudara harus memiliki iman yang berserah,
seperti iman Ayub. Saudara harus memiliki iman yang melihat masa depan seperti iman Abraham. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah iman yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan biarlah persekutuan kita di tahun 2021 ini semakin memperkaya iman percaya kita. Dan iman itulah yang menghantar kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Saudara, persilakan untuk fokus kepada kasih setia Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persekutuan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gerejamu, jemaatmu GPIB, terlebih jemaat Immanuel W. Supratman yang ada di kota Mataram ini. Dan berbagai aktivitas yang ada, baik dalam bentuk daring maupun bentuk luring ya Tuhan, oleh karena kondisi saat ini. Engkau sendiri yang menyempurnakan, Engkau sendiri yang memperkaya akan dinamika hidup persekutuan. Dan kiranya itu juga yang memperkaya iman kami untuk melihat kasih setia dan anugerah Tuhan. Memberkati seluruh jemaatmu ya Bapa dalam berbagai kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah Engkau hadir memberkati baik kebutuhan hidup mereka, khususnya kesehatan mereka di tengah pandemi saat ini. Tuhan, kiranya yang menjadi perisai bagi hidup mereka, sehingga baik kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, kesehatan mereka maupun hidup rohani mereka berada dalam anugerah Tuhan. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, mari Tuhan Engkau sendiri yang menjamah menyembuhkan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, mereka yang Tuhan suka citakan oleh karena usia kelahiran atau usia perkawinan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu agar mereka tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah sukacita mereka. Mereka yang bergumul oleh karena masalah ekonomi, mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan, oleh karena rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka hikmat,
agar mereka mampu keluar di tengah-tengah kondisi hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh pelayan firman dan sakramen dimanapun, khususnya jajaran GPIB, khususnya Mbak bersama keluarga. Tuhan berkati, kuatkan kami, topang kami. Tuhan memberkati juga kehadiran vikaris dan juga rekan sepelayan yang turut membantu pelayanan di jemaat ini. Baik Pendeta Sony maupun Pendeta David dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan para diaken penatua, komisi-komisi, para pelayan pengurus pelkat, karyawan koster, para pengajar-pengajar di gereja ini Tuhan. Berikan mereka sukacita di dalam melayani-Mu. Mereka yang setia mohon Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Kami menyerahkan juga Bapa di sorga akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat maupun pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih Kota Mataram ini, bersama dengan aparat keamanan, untuk kiranya tetap menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Memberkati proses vaksinisasi, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan sendiri yang menghalau virus-virus corona ini, sehingga bangsa di muka bumi khususnya Indonesia, terlebih di Kota Mataram ini, boleh terbebas dari virus corona oleh karena pekerjaan Tuhan lewat vaksin yang ada. Berkati para petugas-petugas medis yang merawat para pasien corona. Berikan mereka kekuatan dan kesegaran, imun yang kuat, sehingga di dalam tugas mereka tetap sabar oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan juga ya Tuhan akan peribadahan, persekutuan ibadah di jemaat Tuhan di GPIB Manado Supratman ke depan ini tetap boleh berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Baik ibadah yang dilakukan secara daring maupun luring, Tuhan sempurnakan semua. Hadirkan jemaat dengan sukacita melimpah-limpah dalam hidup mereka untuk hidup bersekutu. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan akan memberkati mereka yang beriman setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam Kristus bergema.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur atas berkat yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan sedikit berkat yang ada pada kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menguduskan, menyucikan persembahan yang kami berikan ini, serta Engkau berikan hikmat kepada petugas yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan kepadamu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan yang mengatakan buat kita. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar, dan percayalah bahwa iman saudara akan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.